Hai, Assalamualaikum semuanya. Subhanallah, indah ya pemandangan biota laut yang terdapat di negara kita. Tahu nggak teman-teman, laut di Indonesia terkenal dengan istilah Marine Mega Diversity. Diperkirakan ada sekitar 8.500 spesies ikan yang hidup di perairan Indonesia loh, atau merupakan 45% dari jumlah spesies yang ada di dunia. Nah, ikan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ikan hias dan ikan konsumsi. Ikan-ikan tersebut dapat dibudidayakan dengan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kali ini kita akan pelajari terlebih dahulu tentang budidaya ikan konsumsi. Budidaya ikan konsumsi. Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan yang disingkat dengan KKP mencatat konsumsi ikan di dalam negeri per Oktober tahun 2019 baru mencapai 93,5%. KKP menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional sebanyak 6,11 kg per kapita per tahunnya di tahun 2020. Dengan adanya hal tersebut, maka penting bagi kita untuk melakukan budidaya ikan konsumsi yang baik dan benar. Manfaat budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, menyediakan ikan untuk memenuhi kebutuhan pangan sumber protein selain dari kegiatan penangkapan. Yang kedua, menciptakan lapangan pekerjaan. Dan yang ketiga, dapat dijadikan sumber pendapatan. Pengembangan perikanan budidaya disesuaikan dengan kondisi grafis wilayah setempat. Pada daerah dataran tinggi dan rendah dibudidayakan ikan air tawar, sedangkan budidaya ikan air payau dikembangkan pada daerah pantai, muara sungai, atau rawa payau. Untuk budidaya ikan air laut dapat dikembangkan pada daerah laut yang terlindungi ombak dan gelombang, seperti teluk, selat, dan perairan dangkal. Macam-macam ikan air tawar. Yang pertama, ikan mas. Ikan mas atau bahasa ilmiahnya Cyprinus carpio L merupakan jenis ikan konsumsi yang sangat terkenal di Indonesia. Ikan mas memiliki sebutan yang berbeda-beda loh teman-teman di setiap daerah. Di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, orang biasa menyebutnya ikan mas, tumbro atau mas-masan. Sedangkan di Sumatera disebut ikan rayo atau ikan ame. Ikan mas memiliki badan yang agak memanjang pimpih ke samping dan lunak. Menyukai habitat air yang tidak terlalu dalam dan deras, seperti pinggiran sungai atau danau. Makanannya berupa tumpuan air dan binatang renik. Pemijahan ikan mas dilakukan sepanjang tahun, tidak tergantung musim. Pembenihan ikan mas dilakukan selama 2-3 minggu untuk bibit yang siap dideder. Pembesaran ikan mas dilakukan saat benih berukuran 5-8 cm. Pembesaran ikan mas dilakukan 3-4 bulan sesuai ukuran ikan. Yang kedua, ikan patin. Ikan patin memiliki bahasa ilmiah Pangasius sp, termasuk kelompok ikan catfish yang dapat hidup di perairan yang rendah oksigen. Patin sangat responsif terhadap pakan buatan, serta memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, sehingga termasuk ikan yang berukuran besar. Warna tubuh ikan patin bagian punggung keabu-abuan dan kebiru-biruan, dan pada bagian perut terdapat putih keperak-perakan. Ukuran kepalanya relatif lebih kecil dengan mulut yang terletak di ujung agak ke bawah. Mulut patin terdapat 2 pasang sungut atau kumis yang pendek yang berfungsi sebagai peraba.
Pada sirip punggung terdapat satu jari-jari keras yang berubah menjadi patil yang besar dan bergerigi. Sirip dada juga terdapat satu jari-jari keras yang juga berubah menjadi patil. Makanan ikan patil adalah ikan-ikan kecil, cacing, serangga, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan, dan udang kecil. Yang ketiga adalah gurami. Gurami memiliki istilah Ospirhynchus geurami. Di kalangan pecinta seafood, ikan ini dikenal sebagai ikan mewah karena harga jualnya yang tinggi dan cita rasanya yang lezat. Gurami banyak dibudidayakan di daerah Jawa, Kalimantan, dan Sumatera. Sebutan ikan gurami pun berbeda-beda loh teman-teman di setiap daerahnya. Kalau di Jawa menyebutnya gurami, sedangkan di Sumatera disebut kalau atau kaloi. Kalau di Kalimantan menyebutnya kala atau kalui. Tubuh gurami agak panjang, tinggi dan pipih ke samping dengan panjang minimum 65 cm. Mudah berkembang di daratan rendah dengan ketinggian lokasi 0-800 dalam permukaan air dengan suhu 24-28 derajat Celcius. Peka terhadap suhu rendah sehingga tidak produktif di suhu rendah. Pemijahannya pada umur 2-3 tahun. Produktivitas telur meningkat di musim kemarau. Menyukai perairan yang jernih, tenang, dan tidak banyak mengandung lumpur. Makanannya adalah tumbuhan azolla, kangkung, dan daun talas dengan pakan tambahan berupa pelet. Pembesaran gurami menggunakan benih dengan berat minimum 100-500 gram per ekor. Untuk ukuran konsumsi, 500 gram per ekor memerlukan waktu sekitar 6 bulan setelah pembibitan. Sedangkan untuk berat 1 kg per ekornya membutuhkan waktu kurang lebih 9 bulan. Macam-macam ikan air payau. Apa sih yang tidak kenal dengan kepiting? Ya, kepiting merupakan hewan yang memiliki badan keras dan bercapit. Buat kamu penggemar seafood pasti tahu, kepiting adalah hewan yang sangat lezat. Kepiting melakukan pembesaran dari bibit dengan ukuran sekitar 30-50 gram per ekor menjadi ukuran konsumsi sekitar 200-300 gram per ekor. Berbeda dengan kepiting bakau, pada awalnya dia berukuran sekitar 100-150 gram per ekor menjadi ukuran konsumsi sekitar 200-300 gram per ekor. Masa pemeliharaannya biasanya berjalan sekitar 3-4 minggu saja. Lokasi budidaya kepiting haruslah luas dan besar seperti rumah jamur dan dibuat seperti box-box besar. Ukuran panjang boxnya sekitar 8 meter dan bisa terdiri dari 3 susun. Selain itu, kamu juga bisa membuatnya dari paralon atau rak kayu yang dirangkai sedemikian rupa. Yang kedua adalah udang. Udang adalah hewan yang dapat dibudidayakan di air tawar ataupun di air laut. Sekitar 75% udang yang dikonsumsi di seluruh dunia dihasilkan di negara Asia. Dalam membudidayakan udang, kita harus memperhatikan aklimatasi suhu air yang ada di dalam kolam. Penebaran bibit udang adalah dengan cara mengapungkan kantong yang berisi bibit udang. Penebaran benur atau bibit udang sebaiknya dilakukan pada saat sore hari atau matahari yang tidak terlalu menyengat. Pemanenannya dilakukan pada usia 4-5 bulan. Macam-macam ikan air laut. Yang pertama adalah ikan cakalang.
Ikan cakalang memiliki warna yang lebih terang dibandingkan tongkol, sehingga sering disebut sebagai tongkol putih. Perbedaan utamanya terletak pada bentuknya yang lebih gemuk dibanding dengan tongkol. Warna badannya biru keunguan hingga gelap. Cakalang merupakan ikan air laut yang memiliki panjang tubuh sekitar 50 cm sampai 1 meter lebih. Tempat budidaya ikan cakalang harus berada di laut dengan menggunakan jenis kolam apung. Pemberian pakannya pun sangat penting diperhatikan dan menjadi satu hal yang banyak menguras biaya dalam proses budidaya ikan cakalang. Ikan cakalang hanya mau mengkonsumsi makanan hidup. Makanan hidup yang baik untuk proses pembesaran ikan cakalang adalah ikan teri dan ikan sarden, karena memiliki kandungan lemak lebih tinggi dibandingkan jenis ikan kecil lainnya. Pemanenan dapat dilakukan secara total dan selektif dengan cara melihat kondisi penyebaran, berat, dan ukuran dari kolam apakah merata atau tidaknya. Yang kedua adalah ikan tuna. Indonesia merupakan salah satu penghasil ikan tuna terbesar di dunia. Ikan tuna dikenal memiliki nilai komersial yang tinggi karena berukuran besar. Ikan tuna dewasa beratnya mulai dari 35 hingga 350 kg per ekor. Daging ikan tuna biasanya berwarna merah muda kemerahan. Pengumpulan benih anak ikan tuna bisa dilakukan dari penangkapan yang ada di alam. Selanjutnya, benih ditabur secara merata di keramba jaring apung dengan sistem resirkulasi, yaitu sistem yang tertutup yang bertujuan agar ikan tuna tidak bisa meloloskan diri, sehingga tidak mencemari lingkungan. Ikan tuna termasuk hewan karnivora. Oleh sebab itu, ikan tuna memakan ikan jenis lain yang ukurannya lebih kecil, seperti ikan teri. Sekarang kalian kerjakan tugas yang saya berikan ya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.